Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabarnya kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat belajar walaupun kita belajar dari rumah. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk sekolah dasar kelas 6 dengan tema keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya dengan subtema keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Perjuangan dakwah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lepas dari dukungan keluarga dan juga para sahabat. Para sahabat menggerahkan tenaga dan harta mereka untuk mendukung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat berpengaruh dalam perjuangan Rasulullah antara lain Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah Khulafaur Rasyidin, yaitu para pengganti, pemimpin atau penguasa yang mendapat petunjuk. Kisah sahabat yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdul Ka'bah bin Abu Quhafa. Beliau lahir pada tahun 570 Masehi dari Bani At-Tamimi. Ketika masuk Islam, Nabi Muhammad SAW mengganti nama beliau menjadi Abdullah bin Abu Quhafa. Abu Bakar sangat percaya terhadap apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baginya Rasulullah adalah pribadi yang jujur dan dapat dipercaya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Abu Bakar langsung percaya dan menyatakan keimanannya. Beliau mengucapkan syahadat dan menjadi sahabat pertama yang masuk Islam. Abu Bakar adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang setia dan mendukung perjuangannya, baik dalam keadaan senang maupun susah. Bahkan beliau menyerahkan seluruh hartanya untuk kepentingan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak budak yang dimerdekakan dan masuk Islam. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapat gangguan dan ancaman dari orang-orang kafir, Abu Bakar As-Siddiq selalu membelanya. Beliaulah yang menemani Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir di Gua Thur. Nama As-Siddiq merupakan gelar yang diberikan oleh Rasulullah SAW karena Abu Bakar radhiyallahu an tidak pernah meragukan berita yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Selanjutnya dipilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk untuk menggantikannya sebagai imam sholat. Abu Bakar adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang tertua dan paling dekat. Ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat berselisih menentukan siapa pengganti Rasulullah SAW. Melalui musyawarah di Saqifah Bani Sa'adah, terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW. Pertimbangannya karena Abu Bakar adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang tertua, soleh, taat, dan orang pertama yang masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq memimpin dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi.
Abu Bakar As-Siddiq senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Beliau sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau selalu membantu rakyatnya yang kekurangan. Selama menjabat sebagai khalifah, Abu Bakar As-Siddiq menghasilkan beberapa prestasi. Di antaranya yang pertama, mampu menaklukkan negeri Romawi. Kedua, mampu menumpas kemurtadan dan nabi palsu. Ketiga, mampu memantapkan Islam di penjuru jazirah untuk membayar zakat. Keempat, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran di bawah pimpinan Zaid bin Thabit. Dan terakhir, mendirikan Baitul Mal. Selanjutnya, perilaku terpuji Abu Bakar As-Siddiq. Beberapa perilaku terpuji Abu Bakar As-Siddiq yang dapat kita teladani dalam keseharian, diantaranya yang pertama, lemah lembut dalam berdakwah. Kedua, sabar dalam menghadapi cobaan saat berdakwah. Ketiga, pantang menyerah dalam melanjutkan dakwah Rasulullah SAW. Keempat, ikhlas mendermakan harta untuk kepentingan Islam. Kelima, adil dan bijaksana dalam memimpin umat Islam. Dan terakhir, selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Itulah perilaku terpuji Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semoga kita dapat meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku, setelah kalian menyaksikan video tadi, selanjutnya kegiatan kalian silahkan tulis dan jawab pertanyaan berikut. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.